Oke brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Herudin di channel seri Jaya Motor. Kali ini saya mau update lagi ke teman-teman untuk kasus motor Vario 150 LED. Saya tunjukin aja motornya ke teman-teman ya. Nih, Vario 150 LED. Karena serinya Honda itu cukup banyak, jadi kadang membuat kita pusing ya teman-teman ya. Ya. Para mekanik untuk motor-motor Honda ada kode K36, K16, K81, K41, wah banyak banget. Ada KZL, KWN, KVY ya kan. Nah, jadi untuk analisa kerusakan itu perlu detailing untuk spesifikasi dari kendaraan itu sendiri. Ya, untuk para pengguna Vario 150 saya mau ngasih informasi sedikit untuk kasus-kasus yang terjadi pada Vario 150 mengenai mesin berisik, area CVT. Ini bagian area mesinnya, area engine-nya. Ini area CVT-nya, ya kan? Kasus-kasus yang sering terjadi, kenapa motor ini sering berisik, sedangkan pergantian oli rutin, servis rutin, tapi tetap aja berisik. Banyak faktor yang melatar belakangi dari hal tersebut, ya, seperti penggunaan yang abnormal, tidak sinkron, tarikan-tarikan gas spontan itu salah satu penyebabnya juga, walaupun sudah dilakukan servis rutin. Dan juga pertanyaannya juga, ini teman-teman yang jadi dilema di kalangan masyarakat ya, MPX2 ini adalah oli asli AHM, tetapi banyak yang terjadi oli asli ini banyak dipalsukan ya. Tulisannya oke, brandnya oke, ya kan? Dimasukkan ke engine ternyata oli ini KW, bukan aslinya, originalnya. Customer berharap motornya tahan lama, tapi ternyata motornya cepat berisik. Dalam jangka berapa tahun udah berisik, bahkan bukan tahunan, hitungan bulan udah terdengar suara kasar. Kenapa? Karena oli ini. Jadi hati-hati melakukan pergantian oli. Saran saya, carilah bengkel-bengkel yang bisa dipercaya, carilah tempat-tempat yang betul-betul ibaratnya barangnya berkualitas lah ya. Ya, karena ini sangat beresiko. Dari oli, dari pergantian oli yang tidak bagus, hasilnya resikonya ke engine. Itu salah satu penyebab ya teman-teman ya. Kalau seandainya kita tidak pernah melakukan servis, katakanlah si pengguna tidak pernah melakukan servis di bagian area ini sangat vital. Filter udara jarang dibahas ya teman-teman ya. Filter udara sangat jarang dibahas. Filter udaranya ini tidak ngaruh buat mesin berisik, dan siapa bilang ini ngaruh banget. Kalau udah kotornya seperti ini, nah, ini filter udara yang nggak pernah dihiraukan teman-teman ya. Filter udara yang nggak pernah dihiraukan, nggak pernah diservis, taunya cuma ganti oli doang rutin, tapi filter udaranya kagak pernah dicek. Alhasil tumpukan debu yang sangat luar biasa pada filter udara lolos masuk ke dalam area mesin. Kalau sudah lolos masuk ke dalam area mesin, alhasil mesinnya banyak tumpukan kerak di bagian area pistonnya, klepnya bisa oblak juga karena posisi piston berkerak ya, loss kompresi, turun mesin juga. Alhasil budgetnya juga banyak ya kan. Tuh, itu pembukaan dari saya. Oke, saya mulai aja untuk pembahasan kasus berisik pada Vario 150. Yang poin paling pertama kita bahas bagian block head, bagian blok, bagian area crankcase sebelah kanan. Kalau stang piston pengecekannya simpel ya teman-teman ya. Simpel, udah sangat terbahas, sudah sering dibahas. Kalau untuk stang piston sudah sering dibahas ya. Bagaimana stang piston ini bisa kita pastikan normal, tidak bermasalah ya pada saat kita melakukan turun mesin ya. Pada saat kita melakukan turun mesin, kita cek aja kanan kirinya, spasi kanan kirinya dan spasi atas bawahnya. Kalau atas bawah, depan belakang ini nggak boleh ada goyang sama sekali teman-teman ya. Katakanlah kita hentak, ini nggak boleh ada bunyi.
Ini hanya ada bunyi hentakan jari saya aja. Nah, oke. Berarti tandanya stang piston itu aman. Kalau spasi kanan kiri ini wajar, sangat wajar. Pasti ada mengalami keausan di bagian bandul kruk asnya, pasti. Ya, kalau mau spasinya itu press, ya mau ndak mau stang pistonnya dibuka, dan dipres ulang, dibalancing ulang, ya. Tapi kalau ini kalau nggak dibalancing juga nggak apa-apa, nggak jadi masalah ya. Itu untuk stang piston. Oke, kita masuk ke bagian area rantai kamprat. Ya. Motor Vario 150 berisik gemericik. Ya. Kretek-kretek pokoknya nggak enak lah didengar. Putar pertama bagian templarnya ini dicek normal. Oke, templarnya dicek normal ya. Set. Roll templar. Ini posisi templarnya ya. Templarnya kita tahan, rollnya ini yang sering mengalami keausan. Roll templarnya yang sering mengalami keausan ya teman-teman ya. Roll templarnya coba kita goyang-goyang. Jikalau ada spasi pada saat kita goyang-goyang roll templar ini, berarti roll templar ini bagian ball bearing, bagian needle bearing yang berada di dalam sana itu sudah mengalami keausan. Mau tak mau ini templar diganti. Tapi jikalau kita goyang seperti ini tidak ada spasi, ini kan muter, kita goyang atas bawah ya, nggak ada spasi, berarti tandanya templar ini masih dalam kondisi normal. Kalau ada spasi jangan coba-coba ganti kalau nggak mau terdengar suara klep. Ntar klepnya lagi jadi tersangka, klepnya lagi jadi kambing hitam, dikira klepnya yang bermasalah, ternyata templarnya yang rusak. Oke. Di bagian area noken as, noken as untuk Vario 150 dan tipe Honda lainnya jarang mengalami kerusakan pada bagian nok dari noken asnya. Kenapa? Karena dia menganut sistem roll templar. Di bagian templarnya dia bukan templar stud, dia ada rollnya. Jadi jarang mengalami keausan. Sekalipun motor ini pernah kehabisan oli, paling banter ya, bilang orang tuh paling parah, ini ada keausan sedikit di bagian noknya. Tapi saya tidak pernah menemukan hal itu. Jadi noken as dari Honda itu sudah ibaratnya teknologi udah cukup canggih ya. Jadi jarang mengalami keausan. Ya, kalau untuk noken as yang kita cek paling bearing luar sama bearing dalamnya aja. Dan itu pun jarang juga mengalami keausan. Kalau kita kasih oli, ini kan kita bersihkan, kita kasih oli terus kita putar tidak ada suara berisik atau tidak ada suara kasar, ya. Berarti tandanya noken as ini aman. Kalau ada tanda suara kasar, tinggal diganti bearingnya. Bearing ini bisa diganti, noken as ini bisa dipakai kembali. Itu penjelasannya. Nah, untuk rantai kamprat, suara kemericik yang saya maksud tadi, rantai kamprat, pada saat kita melakukan overhaul atau overhead ya, atau turun mesin, rantai kampratnya kudu kita cek. Ini ketahuan nih teman-teman, rantai kampratnya kalau kita tarik seperti ini nggak bisa lurus. Banyak pin-pin dari rantai kampratnya kayak seret, ya, tercekat. Kalau masih kita paksa lakukan pemasangan dengan seperti ini, pasti akan menimbulkan suara berisik, gemericik. Tetapi suara berisiknya itu terkadang tidak kontinu, ya, kadang ada, kadang tidak, ya, tidak seperti suara setelan klep longgar atau suara templar rusak. Tidak seperti itu suaranya, ya. Kenapa? Karena ini terkadang dapat pelumasan, kadang dia sinkron, kadang dia tidak. Ketemu dengan gigi sentrik, ya. Nah, kadang dia sinkron nih, kadang dia tidak. Agak ketarik dikit, ini dipaksa, baru dia masuk lagi. Nanti dia jalan lagi, kadang dia sinkron, kadang dia enggak. Jadi ada suara kemericik yang tidak kontinu, ya. Itu tandanya ada kerusakan pada bagian area rantai kamprat atau yang sering disebut bahasa Inggrisnya timing chain ya, bahasa canggihnya teman-teman. Ya. Jadi apa solusinya? Rantai kampratnya diganti. Rantai kamprat untuk Vario 150 itu dia menggunakan rantai kamprat dengan seri KSS ya. KSS.
Dia menggunakan kode KSS untuk rantai kamprat Vario 150. Oke. Oke teman-teman, saya lanjut. Untuk blok dari Vario 150 ya. Blok dari Vario 150 ini ialah blok yang masih bisa dikolter ya, dikolter dalam artian masih bisa dibubut jikalau si pengguna ingin mengirit budget, jadi tidak perlu melakukan pergantian komponen yaitu di bagian bloknya. Jadi blok ini masih bisa dibubut atau dikolter. Cuman ada beberapa pengalaman dari mekanik-mekanik lain, dari teman-teman juga mengatakan bahwa Vario 150 bloknya ini nggak akan tahan lama jikalau dibubut walaupun dilakukan pergantian piston. Ini pistonnya ya. Piston, pin piston dan ring piston yang baru ya. Kenapa? Mungkin saja di bagian linernya ini ada mengalami kekurangan ya. Mungkin, kemungkinan ada yang mengatakan ini tidak tahan lama jikalau ini dibubut ya. Oke. Sedikit saya jelaskan untuk pengecekan manualnya ya. Ini blok habis dikolter, katakanlah ini blok kolteran ya teman-teman ya. Teman-teman ambil ring pistonnya, baru teman-teman pasang di bagian linernya. Teman-teman lihat posisi ring piston ini, apabila blok ini kolterannya tidak rapi dan alias miring alias makan sebelah, pada saat kita pasang ring piston ketahuan posisi celahnya ini. Kita ukur aja, kalau memang di bagian atas ini celahnya sekitar 0,40, di bagian tengahnya harus demikian. Kita masukkan ring pistonnya ke bagian tengah pelan-pelan. Oke, fokus. Saya nyalakan blitznya dulu. Oke, fokus. Nah, di bagian tengah sana nilai nominalnya 0,40 itu harus sama. 0,30 atau 0,40 itu harus sama. Ya, ada bahasanya kolteran press, ada bahasanya kolteran ya press ya, dalam artian harus di-inline setelah dilakukan turun mesin. Ada juga kolteran yang langsung up, langsung tarik, dalam artian kolteran yang agak longgar. Ada juga bahasa seperti itu dari tukang bubut ya. Di bagian tengahnya harus sama dengan bagian atas celah dari ring pistonnya. Apabila tidak sama berarti kolterannya posisinya miring. Nggak usah dipasang, itu nggak akan tahan lama dan ujung-ujungnya akan terdengar suara piston oblak. Alias motor ini nggak akan tahan lama, akan turun mesin lagi, makan oli lagi. Ya. Ini baru di bagian tengah. Kita tes untuk ring pistonnya, kita taruh di bagian paling bawah ya, di bagian top dead centernya. Oke. Oke, fokus. Nah, itu kelihatan ya celahnya ya. Nah, secara kasat mata kalau kita tidak menggunakan puller gig untuk mengukurnya, secara kasat mata kita bisa bandingkan celahnya secara visual saja ya, nggak perlu melakukan alat ukur. Kalau ini kita lihat di bagian tengah, bagian atas, bagian tengah sama bagian bawah celah ring pistonnya sama. Berarti bisa kita katakan kolteran dari blok ini bagus ya. Sayangnya saya gunakan untuk melakukan pengecekan ini adalah blok baru ori teman-teman ya. Jadi kebetulan si pengguna ingin motornya maksimal, tidak ingin kerja 2 kali, dia minta request untuk melakukan pergantian dari silinder blok ya. Itu secara manual kita melakukan pengecekan. Tapi kalau secara profesionalnya yang betul-betul bagus ya,
menggunakan bor gig ya. Harganya mahal, kalau bengkel kecil kayak kita nggak mampu untuk beli itu ya. Itu alat mahal banget, cuman alat doang cuman sampai 3,5 juta itu kan terlalu mahal ya. Jadi kita pakai cara manual aja tapi punya dasar ilmu yang bagus. Jadi kita bisa pastikan bahwa komponen yang kita pasang itu dalam kondisi normal gitu aja. Yang penting udah ada pengecekan seperti ini, udahlah yakinlah bahwa blok ini dalam kondisi bagus ya. Itu jikalau kita melakukan coulter ya teman-teman. Jadi jangan langsung main pasang. Jadi belum tentu coulteran dari tukang bubut itu maksimal, bagus, rapi ya. Itu ada faktor X, apabila habis turun mesin belum sampai berapa bulan ngasap lagi, ngebol lagi ya. Kadang cuma 1 bulan 2 bulan, customer berharapnya tahunan, tahunya 1 bulan 2 bulan masuk lagi makan oli lagi, cuman gara-gara iki ya. Oke. Ini untuk pengecekan bagian bloknya dengan pistonnya ya. Oke. Set. Nah, kita coba masukkan piston baru dan blok baru. Ini tanpa ring ya, no ring, nggak ada ring belum dipasang ya. Kita tes, kita tahan di bagian bawahnya kita tahan bung jari, terus kita di bagian atasnya kita goyang. Ini tidak pun serat ya, tidak pun serat, dalam arti tidak serat tapi tidak longgar. Ini yang bagus nih, ini standar ya. Apabila kita lakukan pengecekan dengan menggunakan piston seperti ini, habis dibubut kita cek spasinya, ada spasi, ada oblak ya antara bagian liner ini ya, seperti ini ya posisinya. Nah nih ya, di bagian in dan di bagian X nya ada spasi, berarti tandanya coulterannya nggak bagus, bubutannya nggak bagus ya. Jangan coba-coba dipasang karena ini akan menimbulkan efek bunyi juga ya. Itu yang perlu diperhatikan pada saat kita melakukan coulter. Jadi nggak sesimpel itu datang dari tukang bubut cuci langsung pasang, nggak sesimpel itu. Jadi harus dicek juga, dipastikan juga ya kondisinya seperti apa hasil dari coulterannya, supaya kita nggak kerja 2 kali, customer juga nggak jerah ya. Itu sedikit tips dari saya, ilmu sedikit saja. Ini sangat simpel, nggak perlu pemikiran panjang, nggak perlu dasar yang panjang ya. Cuman pengecekan seperti itu udah bisa memastikan bahwa blok ini dapat bertahan lama. Yang penting si pengguna rajin melakukan pergantian oli setelah melakukan turun mesin, gitu. Oke, kalau untuk area head block ini sangat simpel ya. Kalau kita ingin melakukan pengecekan juga, seal clapnya posisinya, seal clap lama jangan dilepas dulu ya. Coba kita masukkan clapnya, clap in dan clap X nya kita masukkan ya. Pada saat kita kita angkat clapnya sedikit saja, terus kita goyang-goyang. Jikalau ada spasi, jangan coba-coba dipasang. Klep ini nggak akan bertahan lama, pasti akan ada kebocoran oli dari bagian area seal klepnya karena bos klepnya telah mengalami keausan. Ya, jadi caranya seperti apa? Bos klepnya diganti juga di tukang bubut. Setelah diganti pun kita harus melakukan pengecekan. Pengecekannya seperti apa? Ya seperti ini. Kita angkat area klepnya sedikit, kita goyang. Jikalau tidak ada spasi, tetapi pada saat kita gerakan klepnya turun naik seperti ini, tidak serat pun, berarti tandanya pemasangan bos klepnya bagus ya. Dan kita polkan, bagian ujungnya kita tutup. Nah, ada bunyi hentakan, ada bunyi hisapan seperti itu. Itu berarti tandanya pemasangan dari bos klep ini itu bagus ya. Bos klep ini dalam keadaan baik, normal ya. Kita lihat juga di bagian seat klepnya. Bagaimana seat klepnya pada saat misalnya seat klep ini bermasalah, kita lakukan pergantian di tukang bubut juga. Setelah dilakukan pergantian, seat klepnya jangan mudah percaya, lakukan sekur ulang.
Lakukan penyekuran dengan menggunakan obat sekur yang halus. Lakukan penyekuran menggunakan tangan ya. Nggak usah menggunakan mesin. Manual aja. Manual. Lakukan sekur. Setelah dilakukan sekur, lihat posisi terkikis dari bagian seat clamp-nya dan di bagian clamp-nya. Ya. Porsi kasarnya, porsi terkikisnya diperhatikan. Kalau semua rapi, normal, aman, berarti pemasangan seat clamp-nya udah bagus. Untuk pengetesan kebocorannya gampang teman-teman. Ini nggak usah dipasang klep dulu, nggak usah dipasang per klep dulu, ya. Ini ditutup, terus ini lubang businya dipasang dulu. Tan, nggak tolong bensin tan, ada tan? Oke, kita pasang dulu. Oke, kita masukin aja bensin ke sini teman-teman. Oke, ini simple sebenarnya, simple banget ya. Tunggu berapa saat. Oke, di sini aman, kagak bocor bagian innya. Bagian X-nya kita putar dikit. Aduh, lock kan. Aman juga. Oke, kita buka aja. Berarti tandanya pemasangan dari seat clamp-nya, posisi seat clamp-nya, in dan X ini dalam kondisi normal, ya, dalam kondisi normal. Gitu aja pengetesannya, simpel sekali, ya. Simpel sekali. Jikalau ada kebocoran di bagian in dan di bagian X, berarti tandanya skurnya kurang rapi, skur ulang lagi kalau ada rembesan. Atau bahkan pada saat kita tes seperti itu tadi, bensinnya langsung ngocor ke bawah, ya wes, berarti ada kebocoran di bagian seat clamp-nya. Jangan coba-coba dipasang dan itu nggak akan hidup karena terjadi loss kompresi. Entah loss kompresinya ke bagian intake manifold atau ke bagian exhaust manifold. Ya, itu untuk pengecekan bagian klep ya. Banyak juga dari teman-teman mekanik terkadang nih entah memaksakan keadaan atau seperti apa, saya nggak paham. Klep yang sudah mengalami keausan yang sangat parah, ini bagian ujung klep ini sudah tajam banget, tapi tetap klep ini dipaksa untuk digunakan. Alhasil juga tidak akan bertahan lama. Kenapa? Karena posisi dari pertemuan bibir klep ini dengan seat clamp itu tidak sinkron. Ya, akan menimbulkan efek berisik dan juga jarak dari seat clamp dan bibir clamp pada saat clamp bekerja itu juga mempengaruhi tingkat kompresi. Tenaga juga berpengaruh, durasi pengapian juga berpengaruh. Jadi posisi pergerakan buka tutup klep ini sudah diperhitungkan sedemikian rupa seberapa panjang klep ini membuka dan menutup, ya. Seberapa pergerakan piston itu sudah diperhitungkan sedemikian rupa untuk menghasilkan tenaga dari motor dari mesin itu yang maksimal, ya. Jadi kalau klepnya sudah bermasalah, lakukan pergantian. Mending klep KW, klep nomor 2 daripada klepnya sudah tajam banget di bagian ujung ini tetap aja masih digunakan. Ya. Itu informasi sedikit untuk bagian klep. Oke teman-teman, ini saya jadikan beberapa part ya, karena kalau saya jadikan satu part ini berjam-jam ya. Ini hanya penjelasan bagian untuk komponen vario yang bermasalah dan suara berisiknya, cara analisanya, cara analisa komponen sebelum dilakukan pemasangan ya. Kalau untuk urutan pemasangan seperti apa, cara pemasangan seperti apa, masuk di part 2 ya nanti. Untuk bagian area CVT itu sudah sering saya jelaskan juga kan teman-teman, di video-video saya sudah banyak banget. Tidak ada perbedaan ya kalau untuk CVT. Tidak ada perbedaan kalau untuk
CVT. Semua CVT-nya Matic itu sama, analisanya pun sama. Ya, rumahan roller, ada CVT, ada bagian kampas ganda, ada puli di belakangnya, puli CVT-nya itu sama semua. Tidak ada perbedaan untuk cara analisanya. Ya, hanya bentuknya saja yang beda. Itu tok. Ya, kalau analisanya sama. Untuk bagian panbal untuk memastikan kondisinya masih normal apa tidak, semua sama. Kita lakukan panbal seperti ini, terlihat porsi retak. Kalau ada retak jangan coba-coba, siap-siap itu akan putus panbalnya. Kalau panbal itu masih dipasang. Tapi kalau seperti ini panbal bekas, tapi kita bengkukkan seperti ini, dia tidak ada retakan. Berarti panbal ini dalam kondisi aman dan masih bisa untuk digunakan. Gitu. Ya, itu sedikit informasi. Ya, mungkin sampai di sini dulu video saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ya, apabila ada kesalahan penjelasan saya mohon maaf. Dan juga apabila ada sesuatu hal ya dalam penjelasan saya teman-teman kurang paham, kurang mengerti, silahkan bertanya di kolom komentar, semaksimal mungkin saya bantu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.